yang kesana tuh belum tentu semua orang loh ya, bahkan Bener. sampai akhir hayatnya. Jadi hanyalah orang-orang terpilih, termasuk Mas Ajat Masya Allah. yang merupakan orang terpilih dari Detikcom ya, menjadi Selamat- petugas haji. Selamat pagi Mas Ajat. Mas Munajat aka Mas Ajat. Masya Allah bagus banget. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajat mau bawa kita ke sana. Selamat subuh. Jam berapa di sana Amin, ya Mas Allah. Ajat? Amin 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 ya Allah. Di sini jam 5.27. Mas ini di bukit apa sih? Di Bukit Arafah kah apa gimana ya? Kan aku juga belum pernah nih jadi kurang paham. Bukan. Ini masih di Madinah, bukan di Mekah. Aku lagi di Madinah. Ini aku tepat berada di rooftop kantor urusan haji Indonesia ada di Madinah. Aduh ya ampun. Jadi bukan di bukit. Kirain di bukit. Mas Bukan. Ajat, apakah kamu terpikirkan tahun ini kamu akan berangkat haji juga? Enggak sih, enggak Masya sama Allah. sekali enggak. Tuh kan ya. Tapi ya Masya Allah tabarakallah ya. Pertama kali aku dengar kalau yang diberangkatkan untuk menjadi petugas haji dari Detikcom itu adalah Mas Ajat. Gokil. Aku tuh rasa kayak ya Allah Mas Ajat. Ya Allah aku akan rindu kalau aku ke lantai 8 gak ada dirimu gitu. Enggak, gue jadi ngerasa optimis udah kayak orang-orang yang berangkat tuh orang-orang terdekat dengan kita ya. Iya. Jadi kayak bisa nih kita kayaknya ini kode semesta Amin. kita bisa kok. Amin, gitu. amin, 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 Nggak yang Amin. impossible gitu loh. Amin. Amin. Ya kan ya. Tapi Mas Ajat kan kemarin-kemarin juga sempat interview juga ya kan petugas haji di sana. Katanya tuh memang lagi panas-panasnya ya. Ini kalau misalnya pagi-pagi kayak gini tuh kurang Udah lebih panas. suhunya seperti apa sih Mas? Kalau pagi gini sih masih cukup sejuk lah ya. Ini sekitar masih 29-30 lah gitu. Nanti udah mulai beranjak jam 6:30 itu udah mulai naik ke 31, 33 gitu. Oke, jadi memang sebetulnya berangkat haji tahun ini ya dibarengi dengan cuaca yang lagi ekstrim-ekstrimnya gitu ya di Mekah dan Madinah. Nah, gimana nih kalau gitu Mas Ajat persiapannya gitu ya selaku petugas haji tahun ini dari Indonesia untuk pemberangkatan jemaah haji yang nanti akan bertandang ya dari Mekah menuju ke Madinah. Mungkin apakah baru tadi malam atau beberapa Balik. jam yang lalu? Dari Madinah ke Mekah. Iya. Persiapannya seperti apa? Jadi untuk jemaah haji Indonesia gelombang 1 yang datang ke Madinah itu semua sudah diberangkatkan kemarin selesai. Jadi semua jemaah haji Indonesia yang datang ke Madinah gelombang 1 itu sudah diberangkatkan ke Mekah kemarin. Oh. Jadi yang tersisa mungkin hanya yang sakit aja ya. Jadi kalau untuk yang yang insya Allah sehat itu tidak ada yang tertinggal. Semua sudah diberangkatkan semua ke Mekah Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah. Apa tuh Ya. Kang dalam prosesnya begitu ya? Apakah ada kesulitan atau ada hambatan dalam keberangkatannya dari Madinah ke Mekah nih Kang? Ya namanya memberangkatkan segitu banyak orang gitu ya pasti aja ada kendala ya. Tapi maksudnya itu kendala-kendala yang mungkin kendala yang kecil yang masih bisa ditangani seperti misalnya ada yang tertinggal koper tapi ternyata bukan tertinggal hanya dia tertukar bis gitu. Terus ada yang mungkin salah naik bis karena kan memang satu kloter kan bisa jadi ada sekitar 400 sampai 500 orang. Jadi mungkin ada aja yang kayak gitu-gitu tapi semuanya sih masih bisa ditangani lah gitu. Lancar Itu masalah-masalah Teknis yang mungkin, aja ya. ada aja tapi masih teknis aja gitu loh. Kalau Dan boleh kita termasuk jemaah Kalau boleh tahu yang sakit itu tuh yang kondisinya seperti apa sih Kang? Separah apa? Atau mungkin maksudnya untuk tindakan preventif bahwa yang demam-demam gak enak badan mulai terdeteksi gitu juga memang diberangkatkannya nanti belakangan gitu Kang? Ya, jadi memang kalau yang sakitnya dalam artian sakit yang mereka posisinya ada dirawat di KKHI, itu Kantor Kesehatan Haji Indonesia, atau juga yang sakit kondisinya memang sedang dirawat di rumah sakit di Saudi yang bekerjasama dengan kantor urusan haji. Nah itu mereka dilihat dulu kondisinya nih, kalau memang sudah membaik ya kita berangkatkan, tapi kalau misalnya memang masih belum fit gitu ya, kita tunggu dulu. Pokoknya maksimal itu kita berangkatkan nanti tanggal 31 Mei yang sakit. Kita antarkan langsung dengan ambulan dari Madinah ke Mekah gitu. Oke, berarti masih bisa nunggu beberapa hari ya, nggak Bisa. terlalu buru-buru. Tapi juga berarti nggak Ya, harus betul, dibarengin betul. ya Mas Ajat ya. Bisa jadi kalau besok sembuh ya dia udah langsung diberangkatin aja ke Mekahnya gitu ya Mas Ajat ya. Betul. Karena Total Mas Ajat punten, total yang diberangkatkan ke Mekah kemarin itu berapa banyak? yang sudah berangkat dari Madinah ke Mekah itu ada 104.770 jemaah yang tergabung dalam 266 kloter. Ya Allah, Masya Allah, ya kalau banyak kayak gitu banget. ada yang miss-miss kecil mah ya wajar banget. 100, gimana sih Kang? Ya. Banyak 1.000 banget. orang. Iya, ini luar biasa banget ya. Kalau Mas Ajat sendiri berangkatnya kapan rencananya Mas? Aku rencana bergeser ke Mekahnya itu nanti sore jam abis maghrib lah ya.
Oke, berarti hari ini ya. Nah, Mas Ajat ini juga kan Hari ini. ada apa namanya sebuah mekanisme gitu ya yang dibutuhkan, yang namanya Hmm. juga kan ngurus orang sebanyak itu. Ada kartu nusuk Ya. atau mungkin nusuk card gitu ya. Ini karena kami Hmm. belum pernah ke sana dan belum ngerti juga gitu ya Hmm. prosesnya. Apakah Hmm. nusuk card ini juga adalah sesuatu yang penting dan apakah mungkin boleh diceritakan nih Mas, ini tuh pendistribusiannya seperti apa? Apakah semua jemaat dari Indonesia sudah menerima nusuk card ini untuk katanya nanti akhirnya bisa masuk ya, syarat untuk masuk ke Mekah? Ya, kartu nusuk sendiri memang ID yang sangat penting ya untuk mengikuti rangkaian puncak haji. Kenapa itu memang kartu yang diterbitkan oleh pemerintah Saudi, sebagaimana itu tanda untuk ID kita nanti masuk ke Masjidil Haram, mengikuti rangkaian haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kenapa? Karena tahun ini ketat banget. Jadi mungkin tahun lalu dan tahun sebelumnya banyak terjadi kasarnya tanda kutip haji ilegal lah ya. Jadi mereka yang menggunakan visa non haji itu bisa kerja, mereka bisa menyusup lah mengikuti rangkaian haji gitu. Jadi tahun ini pemerintah Saudi ketat, benar-benar kalau misalnya nggak ada nusuk nggak bisa ikut gitu. Jadi menghindari itu tadi karena jumlahnya bisa sampai 300 sampai 600 ribu orang yang jemaah ilegal itu gitu. Ya Allah, banyak banget, Mas. Mas, kalau misalnya Iya. ada yang hilang gimana? Iya. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kan kalau misalnya hilang kartu fisiknya itu bisa lapor ke ke tim kloternya, nanti dari ketua kloternya koordinasi dengan teman-teman PPIH, nanti akan coba kita paralel untuk diprintkan kembali. Tapi yang terpenting adalah ada backupnya di Handphone. digitalnya di handphone, di aplikasi Tawakalna. Tapi sudah ada yang pernah hilangkah mungkin dari sekian banyak? Karena tadi kan banyak banget ya, 100 ribuan gitu ya. Ada yang sudah hilang? Sering. Oh. Jadi ada yang tercecer di masjid, ada yang tercecer di toko, kita ada tercecer di salah satu hotel gitu, ada aja. Tapi alhamdulillah sudah ketemukan dan dikembalikan kepada yang pemiliknya. Alhamdulillah. Tapi pendistribusiannya so far aman Mas, artinya terutama ya jemaah kita yang dari Indonesia, apakah semuanya sudah turun gitu atau mungkin ada sedikit drama beberapa ya dari sekian ratus ribu orang gitu, apakah yang ternyata nusuk cardnya ini belum keluar gitu dan akhirnya jadi terhambat prosesnya untuk bisa memasuki Mekah? Ya. Maksudnya ini kan banyak ya jumlahnya ya, jadi pasti akan bertahap pendistribusiannya. Cuman ini alhamdulillahnya update per tanggal ini 26 Mei sudah 170.018 jemaah yang sudah menerima kartu nusuk dari 180.000 jemaah yang sudah datang. Jadi ada sekitar 92% yang sudah terima kartu nusuk gitu. Jadi insya Allah nanti sebelum rangkaian haji insya Allah sudah bisa keterima semua kartu nusuknya. Amin, gitu. amin. Mudah-mudahan. Mas tadi menarik nih, ada pernyataan katanya yang ilegal haji ilegal di sana sampai 300 ribuan. Nah, ini pertanyaan aku pribadi ya. Ini aku penasaran banget. Ya. Emang masih ada ya jemaah haji yang ilegal yang datang ke sana? Karena kan menurut otak aku nih yang belum pernah haji, ya pinter juga belum amat gitu ya. Kan kita mau ibadah ya. Kalau ibadah ilegal tuh rasanya kayak emang bakal diterima gitu loh, Mas. Gimana sih? Hajinya gitu. Ya kadang mungkin lebih ke tergiur dengan mungkin dengan biaya yang lebih murah, dia pikirkan atau tidak perlu antri-antri, karena kan gini logikanya adalah untuk yang berangkat haji sekarang itu bisa jadi mereka yang daftarnya di 2012, 2013, 2015 gitu, jadi waktu tunggunya lumayan lama kan, karena kita kan kuotanya kan juga banyak dan waktu tunggu juga banyak. Jadi dengan iming-iming dia bisa langsung haji kan tanpa harus menunggu. Jadi tergiur mungkin ya, kita nggak tahu ya, itu sebenarnya logikanya seperti itu sih. Iya. Jadi ada aja tour travel yang nakal gitu ya untuk ngeberangkatin tapi secara ilegal gitu ya Mas ya. Yes, betul. Tapi itu kan tour travel mereka. Kalau haji kan kita memang di Indonesia sendiri diatur atau dikelola oleh Kementerian Agama gitu. Tapi ini bagus juga nih buat kita semuanya yang mau berangkat haji tuh harus pintar-pintar buat milih gitu ya. Dicek aja terdaftar nggak di Kementerian Agama gitu. Jangan sampai nanti malah jadinya zong. Itu aja mesti kita perhatiin ya, apalagi yang kayak dengan sadar bahwa gua ikutan jalur ilegal itu kayaknya juga udah jangan lah ya. Nah, Mas Ajat dengan adanya kartu nusuk ini di per tahun ini gitu ya, apakah memang akhirnya si jemaat-jemaat ilegal ini tuh udah bisa tertekan angkanya atau bahkan udah bersih nih sama sekali nggak ada jemaah-jemaah ilegal lagi di naik haji tahun 2025 ini? Ya, sudah pasti sih. Jadi banyak beberapa petugas yang di Mekah bilang memang
sudah lebih apa namanya lebih rapi gitu ya, karena benar-benar ketat banget. Kayaknya memang sudah tidak ada yang berani coba-coba untuk nyoba pakai kartu nusuk, karena kan itu di kartunya ada barcode-nya. Jadi setiap masuk itu kita antri akan di-scan barcode-nya. Tapi kalau misalnya datanya nggak terdaftar, itu berarti nggak bisa masuk gitu. Jadi benar-benar ketat banget. Memang zaman sekarang hidup adalah scan QR atau scan Iya, barcode ya. benar. Supaya terdata dengan baik dan benar. Cuman yang bikin takut kalau kayak Betul. gini kan takutnya ntar ada quote-unquote pencurian kartu nusuk gitu loh selama di sana supaya orang bisa masuk ngalahin segala cara, nauzubillah min dzalik kan. Atau mungkin yang rasa kayak aku mirip nih sama Ya. kartu yang aku temukan mukanya kan gitu Gini ya. nih. Jadi kayak bisa nih aku pakai ini kayaknya. Kita ibadahnya benar-benar gak afdol banget ya, Bener. udah nyari orang yang mukanya mirip, dicuri juga, nauzubillah min dzalik. Amit-amit, Mas, amit-amit. ini Nah itu menjelang dia apa namanya? apa? Kalau apa namanya dari rekan-rekan Bimbat yang ngasih apa namanya ngasih ceramah ke teman-teman ya itu tadi. Maksudnya buat apa kita pakai cara yang Tidak halal lah ilegal gitu kalau kita kalau kita pengennya haji mabrur kan harusnya Bener. caranya yang lempeng-lempeng aja gitu. Tuh. Bener kan katanya gitu ya, orang sholat aja belum tentu diterima tuh ya kan. Ini juga sama, orang mau haji aja yang bener belum tentu diterima, apalagi yang quote unquote pada nakal-nakalnya gitu. Ini asa makin susah gitu kan ibaratnya. Mas, ini mengingat ibadah apa namanya di Mekah akan segera dilakukan gitu ya. Udah berangkat dari kemarin juga. Ya. Ada himbauan gak sih untuk para jemaah harus seperti apa mungkin dari Kemenak? Karena kan katanya cuaca juga lagi panas. Apakah ada himbauan-himbauan yang lainnya mungkin Mas Ajat? Silakan. Kalau himbauan sih masih seperti yang dengan kemarin-kemarin ya, harus apa namanya bawa ID-nya selalu gitu kan, karena itu kemana-mana apa penting ya, maksudnya buat kalau misalnya terjadi ada jemaah yang terpisah rombongan atau kesasar, jadi gampang dicek gitu, gampang dicarinya gitu. Satu, yang kedua apa namanya harus terhidrasi, sering-sering minum gitu kan, terus pakai sunblock atau sunscreen karena panasnya juga cuacanya lumayan ekstrim. Terus juga harus pakai, kalau misalnya beberapa jemaah yang mungkin punya penyakit bawaan gitu, baik pakai masker gitu, karena kan itu kan jutaan orang ketemu di Mekah dari berbagai negara gitu kan, kita juga nggak tahu nih sebenarnya ininya apa namanya penyakit atau virusnya gitu kan. Baiklah. Itu sih. Mas Ajat, tapi kalau dari Anda personally gitu ya, gimana sih sejauh ini experience-nya, meskipun mungkin masih akan ada sebulan lagi ya, baru akhirnya pulang dan selesai menjalankan ibadah hajinya. Apakah mungkin ada cerita-cerita menarik dari jemaah-jemaah Indonesia yang seru, yang haru gitu, yang sudah berlangsung selama beberapa minggu ini? Ya kalau untuk mungkin beberapa cerita yang sebelumnya pernah kita liput ya, itu ada apa namanya jemaah yang apa namanya yang dari ini kemarin tuh saya yang dari Aceh itu jemaah asal Aceh itu masing-masing mereka mendapatkan wakaf 2.000 real. 2.000 real itu iya, satu orangnya itu pasti dapat, karena itu dia dari apa namanya aku lupa ininya sebentar. Kok bisa dapat Mas? Iya, gimana ceritanya? Iya. Ya jadi ceritanya ada namanya Habib Bugak Arsy, itu dia dulunya itu orang Arab yang hijrah ke Aceh. Ya Nah, Allah, setelah di sana dia kenal sama banyak saudagar Aceh. Lalu dia di sini membuat apa namanya membeli sebuah sebidang tanah di dekat Masjidil Haram untuk singgah teman-teman atau jemaah-jemaah yang dari Aceh gitu. Jadi dulu kan istilahnya sifatnya kan masih itu ya apa namanya perkumpulan gitu. Terus sudah gitu singkat cerita, tanah yang dia beli itu kena inilah perluasan proyek Masjidil Haram. Terus akhirnya dia bergeser, dia belikan lagi sebidang tanah di tempat lain dan dibangun hotel. Nah, hotel itulah yang keuntungannya dari situ yang apa namanya diwakafkan untuk semua jemaah haji asal Aceh. Itu Luar sekitar biasa. tahun ini naik dapatnya 2.000 rial per orang, atau sekitar dengan kurs sekarang yang 4.500 gitu ya, kali 2.000 ya sekitar 8 jutaan. 8 jutaan, iya keren banget. Tadi aku langsung sampai browsing Ya, nih satu realnya berapa. Berarti ini memang selalu didapatkan oleh jemaah-jemaah dari Aceh setiap kali naik Iya, haji gini tahun ya. setiap Cuma tahunnya. angkanya beda-beda dikit mungkin gitu ya. Iya. Wah, Tahun seru lalu banget. itu 1.500, tahun ini naik jadi 2.000. Masya Allah, Keren merinding banget, dengernya. ih. Seneng banget ya. Ya ini bukan tentang angka ya, tapi tentang bagaimana kita nggak sih rezeki itu beneran bisa datang dari mana aja Iya. gitu loh. Dari yang tidak terduga-duga ini bisa tiba-tiba
masuk aja gitu. Ketenangan batin banget ya. Ya. Jadi pulang ini mau langsung borong air zam-zam sih aman aja ya. Nggak, Langsung nggak kan gitu. berliter-liter. Nggak gitu nih, nggak apa-apa, beli Tanah Abang aja bisa, nggak usah. Mas Ajat, sebenarnya kita tuh, iya kita udah harus mengakhiri ngobrol sama Mas Ajat, tapi punten banget karena kebetulan semakin siang kabut di belakang Mas Ajat makin hilang. Nah kita tuh pengen ngeliat full sampai kabutnya semua hilang. Jadi mungkin kita boleh sampai jam 10 kali ya Mas Ajat, sampai jam 11 gitu ya. Iya. Kita penasaran sama pemandangan di sana. Dan dari tadi banyak ini loh burung-burung lewat Iya, makanya. selama live-nya Mas Ajat. Aduh bagus banget. Tadi di awal soalnya bukit-bukit di belakang nggak kelihatan. Nah makin kesini makin kelihatan. Iya. Jadi kalau misalnya kita jam 11 atau jam 12 itu kayak semuanya pemandangannya terbuka gitu ya. Nah, nanti tuh mataharinya udah muncul, Mas Ajat nanti udah ngucur ya itu ya. Bener ogenya. Iya. Gitu. Itu matanya udah pasti micing begini matanya. Udah nyureng Masih juga low tuh banget. mukanya. Mas Ajat terima kasih Oh iya, banyak untuk ada ini laporannya. juga. Ada ini juga Apa tuh? namanya ya informasi ini aja selingan aja. Jadi kita kan di sini memang teman-teman petugas PPA sebagian ada yang menginapnya atau tinggalnya di kantor urusan haji Indonesia yang ada di Mekah ini di KUH. Itu kita kan mandiri lah ya untuk cuci, kita cuci itu barang-barang di rooftop. Ada mesin cuci banyak gitu, jadi kita bisa cuci kapanpun gitu. Nah, Oke. jangankan nyuci pagi atau sore gitu, kita nyuci malam aja. Misalnya aku nyuci jam 6:30 lah gitu ya. Itu Kering. mungkin setengah jam atau nggak nyampe sejam udah kering. Gila. Masa sepanas itu? Saking hawanya tuh kayak gimana Mas, Iya, kering anget. gitu ya meskipun udah nggak ada matahari, atau masih ada matahari sampai jam berapa mataharinya? Matahari itu terang sampai jam-jam 7 kurang lah, masih terang. Sunsetnya jam 7-an Ya gitu ya. Allah. Oh ya ampun. Ya udah Mas Ajat banyak-banyak Malam. minum air mineral biar nggak dehidrasi. Iya, air putihnya dibanyakin atau Ya, kalau mumpung di sana siap, air siap, zam-zam aja tuh Mas mumpung ya. Bener. Heeh. Siap, Dan siap, jangan ya. lupa ngumpulin Betul, kurma betul. ya. Kayak mama aku setiap kali pulang ke kurmanya banyak dibawa ya. Jadi nggak pernah beli kurma. Nggak usah. Makasih Mas Ajat untuk informasinya. Dah. Atur Ya. pisan. Thank you Aryo, thank you. Sehat-sehat ya Mas Ajat. Ditunggu nanti update-nya lagi ya. Mudah-mudahan Siap, ada thank you, update thank you. haji sama Mas Ajat lagi. Siap. Bye Mas Ajat. Siap. Bye. Bye.